Di dalam peperangan Uhud, Rasulullah SAW tersiksa. Bahkan ada anak panah yang masuk ke dalam pipi Rasulullah SAW. Pipi atas Rasulullah SAW di bawah daripada mata Rasulullah SAW, dekat ke geraham, sampai masuk ke dalam. Sehingga ketika itu ada seorang sahabat bernama Abu Talhah. Apa yang beliau lakukan? Beliau berlari mengejar Rasulullah SAW. Apa yang beliau lakukan? Beliau tutupi Rasulullah SAW dengan dadanya. Sehingga apa? Sehingga panah yang datang itu mengenai dadanya Abu Talhah. Dan Abu Talhah mengatakan, "Nahri duna nahrika ya Rasulullah." Biarkan saya yang mati, akan tapi engkau terselamatkan ya Rasulullah. Lalu datang Abu Dujana. Abu Dujana berdiri di belakang Rasulullah SAW. Abu Talhah di depan, Abu Dujana di belakang. Dan ada salah seorang di antara mereka bernama Abu Sinan, Malik bin Sinan. Beliau mengambil daripada darah Rasul lalu diisap oleh beliau. Rasulullah SAW dibawa, diangkat. Sebagian Rasulullah SAW sudah tidak mampu untuk berdiri, maka Talhah bin Ubaidillah beliau menjadi seperti orang yang menunduk. Kemudian Rasulullah SAW letakkan di atas bahunya, kemudian diangkat oleh beliau, sehingga Rasulullah katakan, aujabat ya Talhah, kamu sudah pasti masuk surga, wahai sahabatku, kamu sudah pasti masuk surga. Sehingga Rasulullah SAW terselamatkan. Dan salah seorang di antara sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair, beliau terbunuh karena Rasulullah SAW. Mus'ab bin Umair menjadi korban karena wajahnya serupa dengan wajah Rasul. Wajah sahabat ini serupa seperti wajah Rasul, sehingga beliau menjadi target. Orang mengira bahwa Mus'ab ini adalah Rasulullah. Ternyata bukan Rasulullah. Salah seorang di antara mereka bernama Ibnu Qami'ah, musuh Allah, musuh umat Islam, mendekat Mus'ab bin Umair lalu dibunuh dari belakang dengan pedangnya. Lalu dikatakan, qataltu Muhammada, saya sudah bunuh Muhammad, nabinya orang Islam. Padahal yang terbunuh siapa? Mus'ab bin Umair, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang kaya raya, kemudian meninggalkan hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Beliau adalah bisa dikatakan orang yang paling dikenal di kota Makkah dengan ketampanannya, dengan fashionnya, dengan parfumnya, dengan apa yang dia punya adalah hal-hal yang paling baik, yang paling bagus. Akan tapi semuanya ditinggalkan. Sampai Rasulullah pernah melihat beliau berjalan, Rasulullah menangis. Rasulullah bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Ditanya, kenapa Rasulullah? Rasulullah mengatakan, aku melihat orang yang barusan lewat tadi. Siapa? Mus'ab bin Umair. Kenapa dia ya Rasulullah? Saya melihat bajunya, kata Rasulullah, kancingnya terbuat dari duri. Sementara di kota Makkah saya tidak pernah melihat remaja yang lebih rapi di dalam berpakaian, kecuali Mus'ab bin Umair. Bayangkan, Mus'ab tidak mau ada baju yang sama pemuda kota Makkah dengan baju dia. Dia pasti ganti dengan baju yang baru. Mus'ab itu terkenal orang yang rapi, bersih, parfum dia tidak mau sama dengan pemuda-pemuda yang ada di kota Makkah. Dia akan pergi ke Romawi dan belanja sendiri, ambil parfum yang terbaik yang ada di sana. Tiba-tiba di kota Madinah beliau menggunakan baju satu warna, dan itulah satu-satu baju beliau, dan beliau menggunakan apa? Menggunakan duri, sehingga Rasulullah SAW menangis ketika melihat Mus'ab. Wafat di situ. Kemudian Rasulullah SAW ingin menyolati daripada jenazah beliau. Setelah itu mau dikafankan, ternyata ditanya apa yang dimiliki oleh Mus'ab. Mus'ab, anak orang kaya raya di kota Makkah, apa yang dia miliki? Ketika dicari-cari, ternyata beliau tidak memiliki apapun kecuali baju yang beliau gunakan. Lalu dipakai untuk menutupi kepalanya, kakinya terbuka. Lalu digunakan untuk menutupi kakinya, kepalanya terbuka. Rasulullah menangis lagi melihat apa yang telah terjadi dengan sahabat beliau tersebut. Beliau meninggalkan segala-galanya demi Allah. Karena apa? Karena beliau sudah kenal hakikat mahabbah kepada Allah, sehingga beliau katakan, ini dunia sementara, dunia ini sementara.